ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل الباهي الجليل إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين ربي خلق فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. อ
Kan lupa sih teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Baik. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan peraturan room Zoom terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dimohon untuk berada di tempat yang terhubung koneksi internet stabil. 2. Meeting ID dan password Zoom dibagikan di grup WhatsApp sebelum acara dimulai. 3. Peserta dimohon untuk join di room Zoom 15 menit sebelum acara. 4. Peserta wajib menggunakan nama atau identitas asli pada akun Zoom masing-masing. 5. Peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera atau video dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. 6. Jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand untuk kemudian ditindaklanjuti oleh moderator atau menulis pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, _jurusan, _pertanyaan. 7. Dress code rapi dan sopan. 8. Peserta dapat meninggalkan room Zoom apabila acara telah diakhiri oleh MC. Baik, acara akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil abdiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Dr. Dani Muqtada MAG MPA, selaku pengasuh pesantren Riset Al-Muqtada. Yang saya hormati, Mas Dwi Wisnu Kurniawan SH dan Mas Ayondin Yanto SHMH selaku mentor pesantren Riset Al-Muqtada. Yang saya hormati Gema Aditya Mahendra selaku Presiden Pesantren Riset Al-Muqtada. Yang saya hormati Hasyatun Amalia selaku Ketua Panitia Acara Webinar Beasiswa Unggulan serta seluruh peserta webinar Beasiswa Unggulan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara webinar beasiswa unggulan dengan tema ngobrol beasiswa unggulan bareng Mapres Utama Universitas Negeri Semarang. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, perkenankanlah saya Maulina Istighfaroh selaku pembawa acara untuk rangkaian acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Acara yang ketiga adalah acara, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia Webinar Beasiswa Unggulan. Kepada Hasyatun Amalia, saya persilakan. Terima kasih. Suara saya bisa masuk? Bisa. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhtada, MAG MTA, selaku pengasuh pesantren Riset Al-Muhtada. Yang saya hormati Mas Andinianto SHMH dan Mas Dwi Wisnu Kurniawan SH, selaku mentor dari pesantren Riset Al-Muhtada. Yang saya hormati pula Presiden dan Wakil Presiden Pesantren Riset Al-Muhtada, serta seluruh mahasantri Pesantren Riset Al-Muhtada dan para peserta webinar beasiswa unggulan yang berbeda. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpah taufik, rahmat, dan hidayah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk menuntut ilmu, dan untuk mempererat tali silaturahmi dalam acara webinar beasiswa unggulan yang diselenggarakan oleh Pesantren Riset Al-Muhtada. Terima kasih kepada Bapak Dani yang mendukung tersedianya acara webinar pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada teman panitia dan seluruh yang bertugas di terselenggaranya acara ini dengan baik. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang ingin atau hendak mendaftarkan untuk mengikuti beasiswa unggulan. Sehingga nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dalam acara webinar ini dengan cara raise hand nanti atau dengan menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom. Mungkin dari saya selaku ketua panitia mohon maaf apabila nanti dalam post acara ini banyak kekurangan. Semoga teman bisa mengambil banyak manfaat dan juga bisa merealisasikannya nanti dalam mengikuti beasiswa unggul seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hasyiatun Amalia. Acara yang kedua, sambutan yang kedua oleh pengasuh pesantren Riset Al-Muhtada sekaligus berkenan untuk membuka acara. Kepada Bapak Dr. Dani Muhtada, MAG MPA, saya persilakan. Terima kasih Maulina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pengurus Santri Pesantren Riset Al-Muhtada, Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajarannya, Ketua Panitia, serta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, para peserta webinar, baik yang dari kalangan mahasantri, dari kalangan mahasiswa PPL, YIN Salatiga, juga dari adik-adik mahasiswa umum di UNES dan yang luar UNES. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu untuk menyelenggarakan acara webinar beasiswa unggulan yang diinisiasi oleh pengurus keluarga mahasantri Pesantren Riset. Saya pikir ada dua hal yang tadi sudah digarisbawahi oleh Hasyiatun sebagai ketua panitia yang penting untuk kita cermati. Pertama adalah bahwa tujuan dari acara malam ini adalah kita akan sharing pengetahuan, sharing ilmu. Ya, dengan sharing itu kita bisa mendapatkan pengetahuan, juga pengalaman dari yang sudah pernah berhasil mendapatkan beasiswa ini, juga mendapatkan motivasi untuk bisa mendapatkan beasiswa unggulan ini. Gimana caranya, strateginya, tip-tipnya, dan semacam itu. Yang kedua adalah kita menjalin silaturahmi antara keluarga mahasantri dengan mahasiswa-mahasiswa lain secara umum, supaya ada jejaring mahasiswa yang lebih baik untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saya atas nama pengasuh mengucapkan terima kasih banyak kepada semua panitia yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini, juga kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Saya berdoa mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti ada banyak peserta yang bisa lolos tembus untuk mendapatkan beasiswa unggulan dan juga beasiswa lainnya.
Demikian dari saya, khasiatun, mudah-mudahan sukses dan manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dani Mutada, MAG, MPA. Kemudian acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita, yaitu Kak Gema Aditya Mahendra. Acara inti pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Zeti Pazita. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Zeti Pazita terlebih dahulu. Zeti Pazita lahir di Rajik tanggal 4 Juni tahun 2002. Alamat rumahnya berada di Permis, Bangka Selatan. Moto hidupnya adalah "You can't stop the waves, but you can learn to surf." Kemudian untuk penghargaan yang pernah diperoleh oleh Zeti ini adalah sebagai Duta Anak Kabupaten Bangka Selatan dan juga Duta Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya untuk pengalaman organisasi yang terbaru adalah Zeti bergabung pada Divisi Minat dan Bakat FUKM UNES 2021. Riwayat pendidikan dari Zeti ini yaitu yang pertama adalah di SD Negeri 9 Simpang Rimba, SMP Negeri 3 Simpang Rimba, MA Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di program studi geografi di Universitas Negeri Semarang. Untuk keterampilan yang dimiliki Zeti sendiri ini adalah public speaking, teamwork, dan juga leadership. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Zeti Pazita. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Terima kasih kepada Maulina Istighfaroh selaku MC yang telah memberikan kesempatan bagi saya sebagai moderator untuk membawa acara pada malam hari ini beasiswa unggulan bersama Mapres atau dengan nama lengkap Gema Aditya Mahendra. Baik, operator boleh di-share untuk CV Mas Igam. Baik, bisa dilihat saudara, Mas Igam ini adalah salah satu mahasantri dari Pesantren Risat Al-Muqtada yang prestasinya itu luar biasa ya, sampai beliau sebagai Mapres utama dengan unggulan. Baik, boleh dikebawahkan, di scroll down. Untuk prestasinya sendiri, pada tahun 2021 itu ada lebih dari 5. Pertama, mahasiswa berprestasi UNES, kemudian Fakultas Teknik UNES, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi 1 Teknik Kimia UNES, kemudian di bulan Kemendikbud, kemudian Best Presenter International Conference Eco Games, dan ada juga Gold ID World Competition dan First International Poster and Paper Competition, dan yang terakhir ada First Winner Indonesia Paper Competition. Jadi dalam 1 tahun itu ada lebih dari 5 prestasi yang beliau dapatkan. Jadi Mas Igam ini sungguh luar biasa ya. Jadi selain dia sebagai anak mahasiswa Tekim, kemudian sebagai mahasantri dengan tugas-tugas itu, beliau juga beliau lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2002 dan sekarang menjadi mahasantri dari Pesantren Risat Al-Muqtada. Kemudian bisa dilihat riwayat pendidikannya tahun 2007 hingga 2013 di SDN Jatimulya nomor 10, 2013 hingga 2016 di SMPN 4 Tambun Selatan, tahun 2016 hingga 2019 Semen 6 Bekasi, dan tahun 2019 hingga sekarang di Tekim Universitas Negeri Semarang, Teknik Kimia. Nah, beliau ini mempunyai keterampilan kepemimpinan, manajemen, teamwork, communication, public speaking, Microsoft Office, CorelDRAW, SAI,
Adobe Premiere, Flickr Clip, dan Blender 3D. Jadi selain kepemimpinan soft skill ya seperti kepemimpinan, manajemen, beliau juga menguasai beberapa aplikasi software seperti Microsoft Office dan lain-lain. Nah, adapun beliau mengatakan kegagalan adalah hal yang lumrah, tetapi ketika beliau gagal, beliau akan terus bangkit berinovasi, berkreasi dan mengasah skill yang ada dalam diri untuk terus menebar kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar dan untuk Indonesia. Jadi bisa dilihat ya dari visi dan misi hidupnya bahwa beliau ini gigih sekali orangnya. Selain bisa mengatur waktu, bisa manajemennya, beliau juga teamwork dan public speaking. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Mas Igam sebagai pembicara utama kita yang akan mentransfer ilmu bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi yang dengan mudah atau dengan langkah-langkah tersebut bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Kepada Mas Igam, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya cek apakah suara saya bisa terdengar. Terdengar, Kak. Terdengar. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat pengasuh pesantren riset Al-Muntada, pada Muntada, dan yang terhormat juga ketua panitia, dan yang saya hormati juga teman-teman peserta dari UNES, dari pesantren riset Al-Muntada, dan dari luar UNES ya, yang berbahagia. Baik, pada kesempatan malam hari ini, kita coba bincang-bincang mengenai beasiswa unggulan. Untuk materinya sudah saya kirim ke panitia, barangkali bisa di-share screen. Oke, baik. Jadi di sini kita akan saling ngobrol ya mengenai webinar beasiswa unggulan yang diadakan oleh Kemdikbud Ristek gitu. Jadi dengan tema ngobrol beasiswa unggulan bareng Mapres pertama UNES 2021. Jadi sekilas mengenai beasiswa unggulan. Ya, beasiswa unggulannya adalah beasiswa unggulan yang diadakan oleh Kemdikbud Ristek dan itu diperuntukkan untuk berbagai kalangan. Jadi tidak hanya mahasiswa saja, tapi diberikan juga untuk aparatur negara seperti pegawai, dan juga tingkat untuk mahasiswa juga tidak hanya untuk S1, tapi S2, S3. Jadi kalau boleh saya bilang, beasiswa unggulan ini adalah termasuk beasiswa terbesar ya di Indonesia. Karena kalau misalkan kita melihat dari segi pendaftar, itu fantastis sekali jumlah pendaftarnya. Dan kenapa bisa jumlah pendaftar sedemikian banyak? Itu karena memang di beasiswa unggulan itu diberikan semacam fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa begitu. Namun sebelum lebih lanjut berbicara mengenai beasiswa unggulan, barangkali di sini ada yang belum kenal ya dengan saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Gema Aditya Mahendra, Semarang tahun 2019. Saya lahir di Jakarta dan saya memiliki hobi bermain catur, berenang, dan belajar. Nah, adapun moto hidup, selalu bersyukur dalam setiap situasi apapun. Nah, saya juga termasuk salah satu sebagai penerima beasiswa unggulan Kemdikbudristek tahun 2020. Bisa di next.
Cek, cek, cek. Nah, bisa masuk ya. Pertama itu mengenai definisi beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan itu sebenarnya apa sih? Seperti yang bisa dilihat sama teman-teman semua. Jadi beasiswa unggulan itu adalah beasiswa pemerintah di bawah naungan Kemdikbud. Kalau sekarang itu Kemdikbudristek ya, yang ditujukan bagi calon mahasiswa ataupun yang sedang melangsungkan perkuliahan dengan usia maksimal 22 tahun di dalam negeri untuk jenjang S1, S2, dan S3. Selain itu, penerima beasiswa ini harus memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten dan IPK minimal 3,25. Tapi definisi ini bisa berubah seiring dengan waktu berjalan karena yang namanya ketentuan beasiswa itu bisa jadi berbeda-beda setiap tahun. Next. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah macam-macam beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini diperuntukkan untuk berbagai kalangan, mulai dari masyarakat berprestasi, untuk pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, serta ada juga beasiswa untuk bagi penyandang disabilitas, dan juga ada beasiswa penghargaan. Nah, kalau kita, karena mayoritas di sini adalah mahasiswa, jadi peruntukan beasiswa unggulan untuk kita itu masuk ke beasiswa bagi masyarakat berprestasi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan yang didapat dari beasiswa unggulan ini? Yang pertama adalah mengenai biaya pendidikan. Jadi di beasiswa unggulan kita diberikan biaya pendidikan dan itu ditanggung hingga lulus, menanggung seluruh biaya pendidikan bagi kita sebagai penerima beasiswa unggulan. Nah, tapi biaya pendidikan ini meliputi berbagai macam. Jadi tidak hanya untuk uang pangkal, tapi juga diberikan tidak hanya untuk uang pangkal, SPP atau UKT, tapi juga diberikan semacam biaya untuk menyongsong pendidikan kita gitu di selama berkuliah, seperti misal biaya praktikum, biaya buku, dan juga satuan kredit semester dan lain sebagainya. Itu semua ditanggung oleh pemerintah dari beasiswa unggulan. Nah, untuk biaya pendidikan sendiri memang jumlahnya sama ya. Untuk biaya hidup maksudnya. Ini nomor 2 ini ada menanggung biaya hidup. Nah, ini jadi selain memberikan biaya pendidikan, beasiswa unggulan juga memberikan biaya hidup selama 4 tahun. Selama 4 tahun tapi dibagi dalam beberapa periode. Jadi setiap setahun sekali itu uang diberikan. Nah, biaya hidup ini diberikan sama semua ya untuk setiap award beasiswa unggulan. Dan paling yang membedakan itu hanya dari segi biaya pendidikan. Karena UKT setiap mahasiswa itu kan bisa berbeda-beda. Ada yang 7 juta, ada yang 3 juta, dan lain sebagainya. Tapi untuk biaya hidup memang semua penerima award sebagai award beasiswa unggulan itu sama biaya hidup. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah memperoleh relasi. Jadi di beasiswa unggulan itu karena memang ada banyak penerima beasiswa unggulan dari berbagai seluruh Indonesia. Jadi beasiswa unggulan ini ada semacam inisiatif dari para award untuk membentuk organisasi begitu. Sebagai contoh, saya karena berkuliah di Semarang, jadi award para beasiswa unggulan yang berkuliah di Semarang membentuk organisasi BU Semarang. Di situ kita membentuk relasi, meningkatkan kompetensi diri bersama-sama, dan lain sebagainya. Jadi memperoleh relasi ini termasuk menjadi bagian keuntungan dari beasiswa unggulan. Seperti itu. Dan yang keempat adalah membangun personal branding. Contoh sederhananya adalah apa yang saya lakukan saat ini. Begitu kan? Jadi dengan menjadi award beasiswa unggulan, ya kita dikenal, kita diundang di berbagai seminar dan lain sebagainya. Dan itu
sangat berguna sekali untuk membangun portofolio kita dan juga untuk mengemas personal branding kita agar menjadi lebih baik begitu. Selanjutnya. Nah, adapun tahapan beasiswa unggulan itu ada 5 di sini ya. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah seleksi berkas, yang ketiga adalah seleksi wawancara, yang keempat adalah tanda tangan kontrak, dan yang kelima adalah kita sebagai menjadi award BU. Nah, di mana tahapan ini akan kita coba jabarkan satu persatu ya. Mulai dari pendaftaran, seleksi berkas, seleksi wawancara, tanda tangan kontrak, dan award BU. Dan tahapan ini ada di materi selanjutnya. Next, bisa next. Bisa di next. Nah, ini adalah persyaratan beasiswa unggulan 2021. Untuk persyaratan beasiswa unggulan karena berbeda-beda setiap tahun. Jadi teman-teman bisa mengakses ke website langsung di beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Kalau zaman saya itu persyaratannya itu meliputi misal seperti surat rekomendasi dari jurusan kuliah, dan kedua itu ada surat tidak menerima beasiswa, dan ada juga persyaratan administratifnya nilai akademik biasa maupun ketika ongoing gitu. Juga administratif lainnya seperti misal biaya listrik dan lain sebagainya itu detail sekali ditanyakan. Tapi memang setiap tahun itu berbeda-beda untuk menanyakannya. Ada juga misal berkas prestasi dan juga indeks prestasi kumulatif kalau yang bagi ongoing dan lain sebagainya. Jadi setiap tahun itu pasti beda-beda ya. Dipastikan teman-teman semua mengakses info terbaru di website beasiswa unggulan. Seperti yang tercantum di PowerPoint ini. Oke. Nah, untuk periode pendaftaran beasiswa unggulan itu sama untuk masyarakat berprestasi maupun pegawai Kemdikbud disabilitas itu sama, mulai dari 1 Juli 2021 hingga 15 Agustus 2021. Ditutup pada tengah malam. Nah, ini adalah langkah-langkah pendaftaran beasiswa unggulan. Ini sebenarnya administratif aja ya, jadi bisa di next aja ya. Itu paling nanti kalian login menggunakan nik, alamat surat elektronik, kata sandi, nanti itu bisa dibuat. Langkah-langkah pendaftaran itu sebetulnya sudah ada di panduan di websitenya. Jadi mungkin kalian nanti bisa cek aja di web unggulan. Di next aja. Ya, ini di next lagi.
Nah, mungkin ini sekilas mengenai beasiswa unggulan ya, yang bagian berkas prestasi. Jadi kan di beasiswa unggulan itu selain hal tadi terkait dengan administratif, pendaftaran administratif, dan juga di sini kita harus melampirkan semacam berkas prestasi dan juga esai dan lain sebagainya. Nah, untuk perbandingan teman-teman semua, ini adalah beberapa contoh para penerima beasiswa unggulan dari teknik kimia yang melampirkan berbagai sertifikat. Bisa dilihat di sini ada peringkat 1 lomba keterampilan siswa itu ketika beliau masih SMA, ada juara 1 lomba keterampilan siswa, ada juara 1 lomba keterampilan tingkat kota, ada juga juara 3 olimpiade dan seterusnya. Jadi di contoh pertama ini Mbak ini melampirkan sertifikat kejuaraan ya, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Bisa di next. Nah, ini adalah contoh kedua dari penerima beasiswa unggulan untuk perbandingan. Jadi, penerima ini hanya melampirkan peringkat 2 Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Jadi memang tidak ada syarat khusus apakah yang dilampirkan di berkas prestasi itu harus banyak atau bagaimana. Karena ini toh contoh dari yang kedua ini dia hanya melampirkan 1 prestasi dan itu memungkinkan sekali untuk diterima sebagai award beasiswa unggulan. Karena memang di beasiswa unggulan tidak hanya dinilai dari segi berkas prestasi, namun banyak aspek lainnya. Next. Nah, ini adalah contoh yang ketiga, di mana contoh yang ketiganya adalah saya sendiri. Di sini saya merupakan award beasiswa unggulan tahun 2020 ya. Sedangkan saya masuk UNES itu tahun 2019. Jadi saya menerima beasiswa unggulan itu pada saat posisi masih semester 3 gitu. Jadi memang ada banyak sertifikat yang bisa dilampirkan karena adanya pengalaman-pengalaman selama kuliah gitu. Di mana di sini saya paling banyak melampirkan sertifikat kejuaraan. Ada juara 1 nasional, juara 1 kabupaten juga ada juga juara 3 nasional dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada lagi contoh penerima beasiswa unggulan, di mana di sini mereka hanya melampirkan sertifikat peserta seperti yang terlihat. Ada lomba esai konservasi di mana dia sebagai peserta, ada juga pelatihan dia sebagai peserta, ada juga kepanitiaan. Jadi di dalam suatu event dia aktif dalam sebagai kepanitiaan dan itu bisa dilampirkan sebagai sertifikat prestasi di beasiswa unggulan. Ada juga peserta-peserta lainnya gitu. Jadi bagi yang misal teman-teman tidak ada sertifikat kejuaraan, tidak perlu khawatir karena pada faktanya, pada contohnya ini ada salah satu teman dari teknik kimia UNES
Dia hanya melampirkan sertifikat peserta dan kepanitiaan dan dia berhasil mendapatkan beasiswa unggulan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah yang kelima. Ini juga pembanding penerima beasiswa unggulan dari Teknik Kimia UNES. Di sini dia melampirkan sama seperti yang poin 4 tadi, melampirkan sertifikat peserta. Dia beraktif di Olimpiade Sains Nasional sebagai peserta, aktif juga di lomba menulis dan juga lomba cipta puisi, dan di mana keseluruhan dari sertifikat yang dilampirkan itu berstatus sebagai peserta. Kasusnya sama seperti nomor 4. Jadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bagi yang tidak ada sertifikat kejuaraan tidak perlu khawatir karena udah ada 2 contoh yang hanya melampirkan sertifikat peserta dan mereka menerima beasiswa unggulan. Next. Nah, selanjutnya adalah mengenai esai. Jadi selain melampirkan sertifikat prestasi, di beasiswa unggulan juga diwajibkan untuk membuat semacam esai beasiswa unggulan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis esai itu adalah pertama, yaitu adalah menyesuaikan dengan tema esai beasiswa unggulan. Biasanya tema yang digunakan itu adalah Aku Generasi Unggul Bangsa Indonesia. Nah, di situ kalian bisa pertama di step kedua itu bisa mengangkat semacam sebuah topik permasalahan bangsa. Dan di mana topik permasalahan bangsa itu nanti kalian harus menjawab. Kalian jawab itu dengan pencapaian-pencapaian kalian dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian setelah mengangkat sebuah topik permasalahan bangsa itu sebagai latar belakang lah ibaratnya, kalian bisa selanjutnya untuk memperkenalkan diri. Kalian misal nama saya Gema Aditya Mahendra, saya adalah mahasiswa Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan alasan mengapa saya kuliah di Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut, bla 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 bla. Nah, setelah memperkenalkan diri, kalian melampirkan juga mengenai pencapaian yang telah kalian raih selama kuliah maupun ketika di SMA. Jadi, tapi pencapaian yang Anda raih itu diusahakan selinier dengan topik permasalahan yang Anda angkat di awal. Sehingga esai yang disusun itu menjadi runtut antara masalah dengan solusi dan pengalaman itu satu linier begitu. Nah, nomor 5 itu adalah mendeskripsikan kelayakan kita gitu. Apa jadinya ketika kita menerima beasiswa unggulan? Apa yang hendak kita lakukan? Nah, itu dideskripsikan, kemudian masuk ke poin 6, itu di poin 5 dulu itu kita menjelaskan langkah-langkah pencapaiannya begitu. Semisal ketika saya menjadi beasiswa unggulan, saya akan melakukan A, B, C, D. Gitu. Itu dijelaskan karena itu menjadi semacam daya tarik bagi para reviewer untuk menilai keunggulan kita gitu, dibanding para pendaftar yang lainnya. Jadi selanjutnya itu adalah berikan tujuan dan harapan. Itu di akhir biasanya. Ketika kita menjadi penerima BU, berikan tujuan dan harapan kita. Banyak harapan yang bisa ditulis ketika menjadi penerima BU. Itu bisa kalian tulis di akhir. Nah, untuk contoh esai beasiswa unggulan, ini ada satu contoh, tapi ini saya lampirkan di blog saya. Nanti bisa kalian screenshot, bisa kalian nanti akses lewat internet.
untuk melihat contoh esai beasiswa unggulan versi saya. Di situ saya jelaskan pertama dari topik permasalahan bangsa, lalu saya memperkenalkan diri saya seperti apa di kehidupan SMA maupun kuliah. Lalu di situ saya juga menjelaskan pencapaian saya, di mana pencapaian itu bisa menjadi dasar untuk kita sebagai penerima mahasiswa beasiswa unggulan sebagai agen yang bisa merubah permasalahan bangsa tadi menjadi sebuah solusi seperti itu. Nah, ini slide selanjutnya adalah quotes dari saya ya. Usaha boleh sama, pesaing bisa di mana-mana, semua punya kesempatan yang sama. Tapi ingat, rezeki tak akan pernah tertukar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan pesimis dulu, jangan kalah di medan, jangan kalah sebelum perang dulu. Kita punya kesempatan yang sama untuk daftar beasiswa unggulan. Dan yang namanya hasil kita nggak ada yang tahu. Jadi ketika kesempatan itu ada, kita coba semaksimal mungkin, kita maksimalkan dan lain sebagainya. Dan seperti yang quotes umum disampaikan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi memang kesempatan itu harus dimaksimalkan, jangan berfokus pada hasil akhir. Karena yang namanya hasil akhir itu kan adalah sesuatu yang goib. Hasil akhir itu memang bisa mengecewakan, bisa juga sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang namanya usaha itu tidak ada yang mengecewakan. Karena yang namanya usaha itu adalah sesuatu yang pasti. Kita bisa mengusahakan agar keinginan kita tercapai. Dalam hal ini, bagi para pendaftar beasiswa unggulan, harapannya adalah bisa menjadi bagian dari keluarga beasiswa unggulan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah mengenai tanya jawab. Gitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait sekilas beasiswa unggulan. Selebihnya mungkin lebih semacam ke diskusi aja begitu. Karena sesuai dengan tema, kita ini hendaknya ngobrol beasiswa unggulan. Dalam artian ada semacam komunikasi dua arah, gitu, paling tidak gitu. Jadi saya harap teman-teman memiliki pertanyaan yang bisa disampaikan. Nanti saya juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya ngobrol tanya jawab ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas, terima kasih Kak Gema atas penyampaiannya yang luar biasa. Sungguh memotivasi, sungguh memberikan ilmu baru bagi kita yang belum tahu tentang apa sih webinar beasiswa unggulan, gimana sih cara daftar, apa sih gini, apa sih yang diperlukan, syarat, dan segala macam. Baik, untuk yang ingin bertanya, silakan gunakan semaksimal mungkin. Ini, di sini nggak ada raise hand ya. Baik, silakan gunakan chat di room Zoom-nya untuk menyampaikan pertanyaan, atau bisa izin untuk langsung berbicara langsung. Baik, sebelumnya di sini kita sudah ada dapat 2 pertanyaan untuk Kak Gema. Pertama, untuk surat rekomendasinya itu kan terlampir untuk menjelaskan bagaimana kemampuan kita sebagai calon penerima beasiswa. Lah, mak cici po, pulau ngetos itu mereka. Lah mungkin kalau semua, masih mending ngomong mungkin. Baik, agak tadinya. Baik, silakan. Baik yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand, ataupun silakan langsung mengajukan pertanyaan di chat apabila mungkin ada terganggu di mikrofon suaranya. Untuk pertanyaan pertama tadi saya lanjutkan ya. Untuk Kak Gema, pertanyaan pertama adalah 1, untuk surat rekomendasinya itu kan terlampir untuk menjelaskan bagaimana kemampuan kita sebagai calon penerima beasiswa tersebut. Nah, berarti itu harus minta rekomendasi kepada dosen yang benar-benar mengetahui kemampuan kita secara detail. Apakah diperbolehkan jika surat rekomendasinya itu dibuat sesuai ketentuan jurusan? Atau ada saran lainkah untuk masalah ini, Kak? Karena dikhawatirkan surat rekomendasi yang tertera di format
akan sulit untuk diisi. Terlebih saat ini mahasiswa belum pernah bertemu dengan dosen secara langsung. Dan bagaimana solusinya? Baik, mungkin Kak Gema langsung menjawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Baik, nggak apa-apa, bisa saya langsung jawab aja. Jadi terkait dengan surat rekomendasi, memang kalau dari pengalaman saya waktu mendaftar beasiswa unggulan, itu mintanya itu ke pihak jurusan. Jadi di pihak jurusan kalian bisa tanya ke TU untuk meminta surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu nanti yang bertanda tangan bisa dari ketua jurusan prodi, ketua prodi jurusan kalian masing-masing, dan itu biasanya diajukan secara kolektif. Jadi kalian misal di jurusan kalian ada beberapa nih teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa unggulan. Nah, itu nanti mengajukan surat rekomendasinya itu bersama-sama. Jadi di list dalam misal melalui link doc atau bagaimana gitu, di list siapa saja begitu yang ingin mendapatkan surat rekomendasi untuk pengajuan beasiswa unggulan. Nah, nanti nama-nama tersebut kemudian diajukan ke pihak TU jurusan. Nah, nanti dari pihak TU jurusan akan memproses bagaimana format surat rekomendasinya. Nah, nanti itu surat rekomendasinya itu yang memberikan adalah dari pihak jurusan. Jadi, kalau dari pengalaman saya tidak langsung dari dosen ya, dosen yang mengenal kita gitu. Tapi hanya sekedar formalitas saja bahwa memang mahasiswa yang akan mendaftar beasiswa unggulan itu direkomendasikan dari pihak jurusan. Seperti itu. Apakah itu sudah terjawab? Baik, saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kedua, untuk input esai itu, apakah kita menuliskan esainya di Word dulu sesuai ketentuan, kemudian kita kopas di kolom esai yang tertera di web pendaftaran, atau kita input melalui file. Nah, jika input menggunakan file, di web pendaftaran tidak ada forum untuk inputnya, hanya disediakan kolom untuk menulis esai. Bagaimana solusinya, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Siapa yang bertanya tadi ya? Gak disebutkan. Jadi untuk tadi ya input esai. Jadi memang setiap tahun itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan di tahun saya memang mengerjakannya itu melalui Word. Itu meskipun demikian tapi tidak ada aturan secara baku apakah menulisnya itu di Word, di PDF atau di Excel. Yang penting nanti ketika di webnya itu nanti diupload. Kalau saya waktu itu pakai Word. Jadi dengan standar formal sistematika penulisan esai di mana marginnya 433, font 12 dan sebagainya. Tapi kalau saya dengar-dengar tahun ini beasiswa unggulan itu menulis esainya langsung di kolom web ya, kolom web. Nah, mungkin pertama-tama kalian bisa coba tulis dulu di Word seperti apa gitu kan, karena kalau misalkan di web, kalau misalkan tiba-tiba mati lampu kan khawatirnya tidak bisa di save gitu kan, dan khawatir nanti pengerjaan kalian jadi sia-sia. Tapi kalau misalkan kalian mengerjakan di Word dulu, jadi progres itu selalu di save nanti, kalian save, jadi ketika ada problem teknis sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Nah, jadi kalian bisa coba tulis dulu di Word, dan saya tidak mengetahui apakah di website beasiswa unggulan apakah ada jumlah kata maksimal. Kalau misalkan tidak ada jumlah kata maksimal, kalian bisa manfaatkan itu untuk menjelaskan sebanyak-banyaknya. Tapi tetap sesuai dengan pembahasan yang telah ditentukan, topik yang ditentukan. Jadi misal pertama dari mengangkat introduksi, latar belakang permasalahan bangsa, kemudian memperkenalkan diri kalian, kemudian menjelaskan pencapaian kalian seperti yang saya sudah jelaskan, kemudian menjelaskan hal-hal lain yang sekiranya bisa diangkat dan itu menjadikan keunggulan bagi kita. Gitu. Kalau sepengalaman saya menulis beasiswa unggulan, kalau di Word itu bisa sampai 5 halaman, karena banyak yang ingin saya ceritakan di sana, mulai dari perjalanan hidup, dari SMA hingga kuliah. Jadi kalau memang tidak ada batas maksimal, kalian manfaatkan sebaik mungkin. Kalaupun ada batas jumlah maksimal di webnya, ya kalian upayakan menulis hal-hal yang sekiranya bisa dijadikan senjata untuk menarik hati para reviewer. Seperti itu.
Baik, terima kasih Kak Gema atas pendapatnya mengenai apakah dibikin di Word atau langsung di kolom esainya. Saya kira jawaban tersebut bisa menjelaskan ya pertanyaan dari saudara yang nitip di WA. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dewi Indah Pramesti. Selamat malam Kak, izin bertanya. Bagaimana tips dan trik interview beasiswa? Terima kasih. Baik, Kak Igam boleh langsung menjawab pertanyaan tersebut dari Dewi Indah Pramesti. Baik, jadi terkait dengan tips dan trik ketika sesi wawancara begitu ya. Jadi ketika sesi wawancara itu telah tiba, pertama yang perlu kalian siapkan adalah kalian memahami esai kalian sendiri. Karena apa yang diwawancarakan nanti sebagian besar itu apa yang kalian tulis di esai. Mereka mengkonfirmasi apakah yang kamu tulis ini bagaimana penjelasannya lebih detail dan lain sebagainya. Nah, pastikan kalian menguasai esai kalian sendiri. Dan ketika di sesi wawancara, pastikan kalian tetap rileks, dan karena ini situasi online, jadi pastikan juga jaringan internet stabil, tidak ada masalah secara teknis, pastikan itu, dan tetap tenang, menjawab sejujur mungkin, itu juga penting. Tidak perlu dilebih-lebihkan, tapi menjawab apa adanya, sesuai dengan yang ada di esai. Dan menjawab sepede mungkin, semeyakinkan mungkin juga. Karena barangkali dari pihak reviewer juga melihat selain dari segi isi, mereka mungkin juga mempersiapkan sesi wawancara, itu saya benar-benar harus memahami betul esai yang saya tulis. Kemudian menjaga pakaian serapi mungkin, menjaga jaringan sestabil mungkin, dan lain sebagainya. Sehingga ketika pelaksanaan sesi wawancara dapat berjalan secara maksimal dan berjalan sebagaimana semestinya. Seperti itu. Baik, apakah sudah mungkin sudah jelas ya oleh tadi pertanyaan oleh Dewi Indah. Mungkin sudah jelas ya. Nah, udah. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Selanjutnya, kita ke pertanyaan oleh Tri Sulistyo Mardika. Permisi, Kak. Perkenalkan saya Tri Sulistyo dari Prodi Kimia. Izin tanya, apakah ada tips dalam menulis esai diri atau personal statement? Terima kasih, Kak. Mungkin masih ini ya, Kak. Masih berlanjut dengan berhubungan dengan pertanyaan sebelum interview tadi ya, seharusnya. Baik, mungkin Kak Gema silakan langsung dijawab pertanyaan dari Tri Sulistyo Mardika. Baik, terima kasih Mas Tri Sulistyo ya atas pertanyaannya. Masnya dari Prodi Kimia ya. Jadi dia menanyakan ada tips dalam menulis esai diri atau personal statement. Terima kasih Kak. Nah, tipsnya mungkin bagi yang benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis esai beasiswa, step pertama yang paling tepat adalah kalian melihat contoh-contoh. Di internet itu sudah banyak sekali contoh-contoh esai beasiswa unggulan yang mana itu wajib untuk keterima begitu. Nah, ketika kalian melihat contoh-contoh tersebut, lalu kalian analisis. Apa aja sih yang sekiranya perlu ditulis di esai. Nah, seperti yang saya lakukan. Jadi ketika saya sudah selesai menganalisis, saya mengambil kesimpulan, di awal tuh ternyata di paragraf awal atau sampai paragraf 2 itu kita menjelaskan mengenai permasalahan bangsa. Semisal saya pribadi, contoh pribadi. Saya menjelaskan mengenai masalah energi. Kita tahu bahwa krisis energi di internal bangsa Indonesia itu akan habis dalam beberapa kurun tahun ke depan. Kan dalam 20 tahun ke depan. Nah, kemudian
perlu ada semacam solusi untuk menggantikan energi konvensional, energi fosil dengan energi terbarukan, katakanlah seperti itu. Nah, dari situlah saya menjelaskan peran saya sebagai teknik kimia itu apa yang bisa saya berikan untuk menjawab permasalahan tadi. Semisal saya di situ menjelaskan, oh, saya memiliki cita-cita membangun pabrik ramah lingkungan gitu, yang dijalankan dengan energi bersih sehingga tidak menimbulkan polusi dan lain sebagainya. Nah, di mana cita-cita tersebut itu didukung dengan pengalaman-pengalaman atau pencapaian-pencapaian yang teman-teman peroleh sebelumnya. Sebagai contoh, ketika SMA saya pernah membuat semacam proyek yang berhubungan dengan pabrik seperti itu. Jadi saya menggagas sebuah pabrik yang mana dijalankan menggunakan energi termal sebagai contoh berikut. Nah, kemudian di situ saya juga menjelaskan lagi, oh selain itu juga saya juga aktif mengikuti seminar-seminar karya ilmiah, seminar ilmiah begitu. Saya juga rajin membaca buku dan sebagainya, itu juga saya jelaskan. Nah, itu ketika SMA. Karena saya masih ongoing waktu itu, saya juga menjelaskan pengalaman-pengalaman pencapaian ketika di kuliah, di perkuliahan. Jadi di situ saya menjelaskan, oh, saya juga pernah mengikuti suatu event kompetisi di mana saya menggagas sebuah topik pabrik juga gitu, dengan sedikit inovasi baru begitu. Dan itu membuahkan hasil. Nah, ketika pengalaman itu diceritakan dan membuahkan hasil, nah itu bisa dijadikan semacam kepercayaan bahwa kita itu layak gitu sebagai penerima beasiswa unggulan. Dan para reviewer akan percaya bahwa langkah-langkah yang akan kita wujudkan ke depan ketika menerima beasiswa unggulan ini bisa terrealisasikan karena adanya pencapaian-pencapaian tadi. Jadi tipsnya tadi ya, menjelaskan tentang masalah, lalu memperkenalkan diri kalian, dan lalu menjelaskan pencapaian dan pengalaman, dan menjelaskan tujuan dan harapan, serta langkah-langkah ketika kalian menerima beasiswa unggulan. Nah, saya juga ingin menambahkan sedikit terkait esai ya, konten esai. Banyak dari teman-teman yang saya lihat ketika mereka menulis esai beasiswa unggulan itu menceritakan kondisi perekonomiannya masing-masing. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun kita juga harus melihat dari esensi dari beasiswa unggulan itu sendiri. Karena beasiswa unggulan itu sendiri kan memang diperuntukkan untuk masyarakat berprestasi. Jadi sebisa mungkin kalian menonjolkan itu dari segi prestasi. Apa yang telah kalian capai selama SMA maupun kuliah itu dari segi prestasi. Boleh kalian melampirkan kondisi perekonomian kalian. Tapi jangan hanya itu saja, tapi juga menjelaskan bagaimana kalian bisa keluar misal dari keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu dibuktikan dengan pencapaian-pencapaian dari segi prestasi. Itu jangan lupa. Itu penting sekali karena memang esensinya tadi bahwa beasiswa unggulan ini memang diperuntukkan untuk masyarakat berprestasi. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Gemma. Selanjutnya kita untuk Kak Muhammad Muzadi kita pending dulu karena ada pertanyaan yang lebih awal, yaitu dari Angela Resti. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Angela Resti, izin bertanya, apakah beasiswa unggulan berlaku untuk mahasiswa baru dan apakah ada persyaratan akreditasi prodi? Untuk Kak Gemma silakan dijawab Kak pertanyaan dari Angela Resti. Baik, terima kasih Angela Resti, selamat malam. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah beasiswa unggulan berlaku untuk mahasiswa baru? Jawabannya adalah tidak ya. Karena memang di aturannya sendiri beasiswa unggulan itu diperuntukkan untuk mahasiswa maksimal semester 3. Tapi memang ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Ini kalau zaman saya sih memang maksimal semester 3. Dan tahun ini pun maksimal semester 3. Tahun kemarin pun sebelum saya itu juga maksimal semester 3. Tapi memang tahun-tahun ke depan kita nggak ada yang tahu. Tapi untuk tahun ini memang untuk BU, beasiswa unggulan, itu diperuntukkan untuk mahasiswa maksimal semester 3. Jadi ada 2 penyebutan di sini. Pertama adalah mahasiswa baru.
jenis mahasiswa baru. Nah, itu adalah mahasiswa yang baru keterima di perguruan tinggi. Dan juga ada mahasiswa ongoing. Mahasiswa ongoing itu adalah mahasiswa yang sedang semester 3 atau semester 2. Dan apakah ada persyaratan akreditasi prodi? Ini pernah sempat ditanyakan di forum beasiswa unggulan. Nah, untuk akreditasi sendiri itu telah ditanyakan ke pihak hotline beasiswa unggulan dan juga melalui email. Nah, untuk akreditasi sendiri bukan akreditasi prodi yang disyaratkan, tapi adalah akreditasi perguruan tingginya. Kalau tidak salah, akreditasi minimal untuk perguruan tingginya itu adalah B. Sedangkan untuk prodi itu tidak memiliki persyaratan khusus ya untuk prodi. Jadi yang tidak ada akreditasi dalam prodi, misal katakanlah prodi baru, itu bisa sekali mencoba beasiswa. Seperti itu. Itu kebijakan tahun ini yang saya ketahui. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Gema. Untuk Angela Resti, apakah sudah jelas? Mungkin sudah jelas ya. Jadi baik, terima kasih Kak. Jadi untuk beasiswa unggulan ini diperuntukkan untuk mahasiswa ongoing mulai dari semester 3. Nah, baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan di room chat, untuk Kak Muhammad Muzadi yang raise hand, apakah ada keperluan bertanya? Jika ada, silakan untuk open cam dan open mic. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam karena terkendala jaringan. Oke, aku izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muzadi dari UGM. Izin bertanya terkait dengan esai ya, atau mungkin khususnya saat interview beasiswa seperti itu. Entah itu beasiswa unggulan atau mungkin lebih spesifiknya biasanya ada beasiswa yang memperuntukkan untuk mahasiswa aktif seperti itu. Mungkin lebih spesifiknya aktif berorganisasi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika memang kita lagi apply beasiswa aktif organisasi, itu ketika diwawancara atau mungkin di esai itu apakah sebaiknya kita menjelaskan semua kesibukan kita atau tidak perlu, karena bagaimanapun pihak beasiswa juga menuntut kontribusi kita di sana, sehingga ketika barangkali ya pemikiran saya, ketika kita menjelaskan semua organisasi yang kita jalani, itu malah justru akan membuat mereka berpikir, wah berarti sudah tidak ada waktu lagi buat kami gitu. Nah, bagaimana sih strategi buat menyikapi terkait aktif organisasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Mahfud Muzadi ya atas pertanyaan. Jadi pertama saya jawab dari beasiswa unggulan dulu ya. Baru kemudian nanti untuk beasiswa yang lain juga, karena ini relate juga dengan beasiswa yang lain. Jadi di beasiswa unggulan tidak ada ini ya, batas maksimal penguploadan sertifikat prestasi. Dan itu tidak dijelaskan juga prestasi itu dalam bentuk apa. Nah, kalau menurut saya untuk keaktifan organisasi itu juga bagian dari prestasi. Jadi bisa dilampirkan juga di beasiswa. Nah, jadi terkait tadi di esai itu katakanlah saudara mengikuti banyak sekali organisasi. Lalu apa yang ditulis di esai? Apakah semuanya ditulis di esai kesibukan kalian di organisasi? Karena memang tadi seperti yang sudah disebutkan, dilemanya adalah tidak ada waktu lagi bagi kami gitu ketika dia itu mengikuti banyak organisasi. Jadi solusinya adalah kalian menjelaskan yang sekiranya relate, berhubungan dengan sasaran beasiswanya. Sebagai contoh adalah ketika mendaftar beasiswa unggulan itu kalian menjelaskan organisasi yang sekiranya mengarah ke pencapaian prestasi. Kalian mengikuti organisasi keilmiahan, di mana itu contoh, di mana
dengan mengikuti organisasi keilmiahan karena kalian memiliki tujuan sebagai seorang ilmuwan, misalkan itu kan sesuatu hal yang masih relate. Jadi antara kesibukan dengan tujuan itu masih satu linknya. Jangan sampai ketika kalian menetapkan, misal kalian ingin menjadi seorang akademisi begitu, akademisi di bidang perikanan, atau jangan ini deh, akademisi di bidang pendidikan. Lalu kalian menjelaskan hal yang di luar pendidikan, dan itu menurut kalian itu tidak relate. Sebaiknya tidak perlu ditulis. Kalian lebih fokus saja ke bagian-bagian yang masih relate dengan tujuan, dengan permasalahan, dengan solusi, seperti itu. Jadi seperti tadi ya, contohnya ketika tadi ada beasiswa yang memang membutuhkan para awardennya ini untuk siap gitu ya, secara waktu untuk penyelenggara beasiswa ini. Nah, kalau memang mereka membutuhkan waktu dari penerima beasiswa unggulan, nah kalian jangan terlalu detail juga menjelaskan kesibukan kalian yang begitu sibuk. Begitu. Kalian hanya menjelaskan yang inti-intinya saja begitu. Karena seperti yang disampaikan tadi, jangan-jangan nanti tidak ada waktu bagi kami. Nah, itu nanti disesuaikan saja. Jadi menulisnya fleksibel aja. Fleksibel disesuaikan dengan tujuan tadi, tujuan dari penyelenggara beasiswa tadi. Seperti itu Mas Muzadi. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baiklah, untuk Kak Muzadi, apakah sudah cukup atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Baik, Kak Muzadi sudah mengatakan terima kasih, sudah jelas dan cukup. Baik, Kak Gema, terima kasih atas penjelasan dan penjabaran jawaban dari beberapa pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta atau mungkin sudah cukup? Baik, kami rasa sudah tidak ada lagi karena tidak ada lagi yang mengirimkan pertanyaan di chat ataupun yang mengangkat yang raise hand menggunakan fitur raise hand. Baik, jadi sungguh luar biasa ya penjelasannya, sangat detail dari awal apa sih beasiswa unggulan itu, kemudian syarat-syarat yang diperlukan, kemudian bagaimana tips dan trik dalam membuat esai, personal statement, dan lain-lain. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan adalah beasiswa unggulan ini kan dari Kemendikbudristek dengan cakupan yang luas, nggak hanya untuk mahasiswa. Nah, adapun yang untuk mahasiswa, seperti yang dikatakan tadi, adalah untuk mahasiswa ongoing, baik itu untuk strata 1, 2, sampai 3, yang untuk strata 1 maksimal usia 22 tahun, dengan minimal prestasi kabupaten, dan IPK 3,25, termasuk kategori masyarakat berprestasi. Dengan akreditasi yang diperlukan adalah akreditasi UNIF ya, minimal B. Jadi nggak perlu akreditasi prodi. Kemudian jadi prestasi yang bisa kita kumpulkan adalah prestasi berupa ikut lomba, aktif organisasi juga masuk. Nah, apa sih keuntungannya? Pertama, biaya pendidikan hingga lulus. Kemudian, biaya hidup. Ketiga, relasi. Keempat, personal branding. Nah, syaratnya apa aja? Bisa melengkapi seluruh data melalui laman HTTPS beasiswa unggulan Kemendikbud ya, bisa dilihat nanti di laman tersebut. Nah, pendaftarannya itu adalah 1 Juli hingga 15 Agustus 2021. Nanti jam tutupnya itu jam 23.59. Nah, adapun langkah-langkahnya bisa dicek di website tersebut. Adapun surat rekomendasi yang dibutuhkan adalah surat yang diajukan bersama ke pihak TU jurusan. Adapun untuk esai, perlu diperhatikan esensinya. Kemudian esai buat di Word sebagai backup, baru kemudian bisa diupload di Kopas di kolom yang diperlukan untuk mengupload esai. Nah, kemudian untuk personal
statement ceritakan pengalaman sejujur mungkin, dan untuk wawancara sesuaikan dengan yang ada di esai. Jadi kuasai esainya, pastikan tetap rileks, jaringan stabil, jadi menyampaikannya juga sepede dan semeyakinkan mungkin. Baik, detail sekali ya. Jadi itu merupakan runtutan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gema. Nah, adapun closing statement-nya adalah quotes of the year. Usaha boleh sama, pesaing bisa di mana-mana, semua punya kesempatan yang sama, dan ingat, rezeki takkan pernah tertukar. Jadi, usaha sebaik mungkin, kalau misalkan benar mau mengajukan beasiswa unggulan ini, maka usaha sebaik mungkin, apa yang sudah dipaparkan, dilakukan dengan baik langkah-langkahnya, kemudian untuk hasilnya kita, karena kita sudah berusaha, maka kita tinggal memasrahkan diri. Hasilnya adalah apa yang ditetapkan Allah bagi kita, karena itu merupakan salah satu cabang rezeki. Apakah dia rezeki kita atau tidak, Allah yang menentukan. Baik, terima kasih. Itu dari saya, dan terima kasih Kak Gema atas penyampaiannya yang luar biasa sedetail itu. Terima kasih untuk teman-teman. Closing statement sedikit dari saya. Bagi teman-teman semua yang daftar beasiswa unggulan, kalian coba saja, karena yang namanya kesempatannya itu harus dimaksimalkan ya. Jadi tidak perlu khawatir apakah kalian tidak punya sertifikat kejuaraan atau tidak punya prestasi sama sekali gitu atau apapun, tidak perlu khawatir, karena meskipun esensinya adalah prestasi, tapi berkas prestasi itu bukan yang utama. Ada juga semacam esai tadi ya, di mana itu juga menjadi bagian penting. Nah, jadi maksimalkan kesempatan itu, dan kalau misalkan hasil akhir itu nanti, yang penting adalah kita berusaha semaksimal mungkin agar peluang mendapatkan beasiswa unggulan itu juga semakin besar. Jadi tadi seperti yang closing statement disampaikan, bahwa yang namanya rezeki tidak pernah tertukar. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Gema atas closing statement dan penyampaiannya. Itu saja dari saya sebagai moderator. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah pasti dari saya sebagai makhluk yang penuh hilaf. Baik, terima kasih atas ketersediaannya dalam mengikuti webinar ini, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC, yaitu Maulina Istighfaroh. Baik, sebelumnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Zeti yang sudah memandu jalannya pemaparan materi, dan juga Kak Gema yang telah memberikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Mari kita tutup acara webinar beasiswa unggulan dengan pembacaan doa. Kepada Nur Herianto Jayadi, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga malam ini kami bisa berkumpul dalam acara webinar beasiswa unggulan ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa, dan kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa sedih, dan
kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang pengasih dan maha penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Herianto Jayadi. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, dipersilakan. Bagi yang bertugas untuk melakukan dokumentasi, dipersilakan untuk memandu sesi foto bersama kali ini. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi kali ini akan saya pandu, akan saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, silahkan MC untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman semua. Izin meninggalkan room.